Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat berkumpul kembali dalam channel saya. Sebelumnya, bagi yang belum tahu, perkenalkan, nama saya Wahyuni Ramadhani. Di sini saya bersama teman saya ditemani oleh Teh Rinda, di mana kami akan presentasi kelompok untuk memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Kutub yang diampu oleh dosen Pak Yudi Kamil, SPDI MAG. Kami dari SDIA MISA kelas 5 CPAI. Di sini saya dan teman-teman saya akan membacakan, mengartikan, dan menjelaskan sedikit mengenai kitab Ta'lim Muta'alim bagian bab mulai mengaji, ukuran dan urutannya. Kita simak baik-baik ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kana ustazuna Syekhul Islami Burhanuddini yufiku fi bidayatis sabaqi ala yaumil arbi'ai wa kana yarwi fi dhalika hadisan fayastadillu bihi wa yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'ai illa wa qad sama wa hakadha kana yaf'alu Abu Hanifah wa kana yarwi hadzal haditsa an ustadhihi syaihi imami ajalli wiko kiwamiddini Ahmad bin Abdir Rasyidi wa sami'tu mimman alfiqu bihi anna syaikha Aba Yusufal Hamdaniyya kana yukifu kulla amali min amalil khairi ala yaumil arbi'ai. Artinya, dari guru kami Syekh Burhanuddin biasa memulai mengaji pada hari Rabu. Beliau melakukan hal itu berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, tidak ada sesuatu yang dimulai pada hari Rabu kecuali akan menjadi sempurna. Abu Hanifah meriwayatkan hadis ini dari gurunya Imam Ahmad bin Abdul Rashid. Abu Hanifah juga biasa melakukan hal ini. Aku pernah mendengar orang yang terpercaya berkata bahwa Syekh Abu Yusuf Al-Hamadi biasa memulai pekerjaan baik pada hari Rabu. Wa hadza li anna yaumal arbi'a yaumu khuliqa fihi nuru wa huwa yaumu nahsyin fi haqqil kufari fayakunu mubarakan lil mu'minin. Wa ammal qadru sabaqi fil ibtida'i kana Abu Hanifah yahki an syaihi qadil imami Umar bin Abi Bakri Az-Zarnaji annahu qala masyayikhuna yambaghi an yakuna qadru sabaqi lil mubtadi'i qadru ma yumkinu dhabtuhu bil i'adati marrataini wa yazidu kulla yaumin kalimatan hatta innahu wa in tala sabaqu wa kathura ma yumkinu dhabtuhu bil i'adati marrataini yazidu birrifqi wat tadriji fa annama idza tala sabaqu fil ibtida'i ahtajal muta'allimu ila i'adati asyra marrati fahuwa fil intijai aidan yakunu kadzalika li'annahu ya'tadu dzalika wala yatruku tilkal adata illa bijahdi katsir. Kebiasaan ini baik dan benar karena hari Rabu adalah hari di mana cahaya diciptakan. Hari Rabu adalah hari nas bagi orang kafir.
Tapi sebaliknya, bagi orang mukmin adalah hari yang penuh berkah. Makanya teman-teman dapat disimpulkan bahwa ketika kita akan memulai segala sesuatu lebih baik di hari Rabu. Kita akan melakukan acara yang sakral atau misalnya acara yang ingin mendapat keberkahan maka dimulai pada hari Rabu. Misalnya kita akan memulai ta'lim, kita bingung mencari hari maka kita pakai hari Rabu karena Rasulullah juga bersabda bahwa hari Rabu adalah hari yang sempurna. Tidak ada sesuatu dimulai pada hari Rabu kecuali menjadi sempurna. Makanya banyak para ulama yang memulai mengaji di hari Rabu. Misalnya sudah libur panjang setelah Lebaran, maka masuk kembalinya hari Rabu. Kenapa dimulai pada hari Rabu? Karena begitu istimewanya hari Rabu. Lanjut kembali ya teman-teman. Adapun ukuran dalam belajar bagi orang yang baru memulai, menurut cerita Abu Hanifah dari Syekh Umar bin Abi Bakar bahwa beliau berkata seharusnya santri menghafal kitab yang dibaca lalu memahami isinya. Kalau sudah paham baru menambah sedikit demi sedikit. Setiap kitab minimal dibaca 2 kali. Tapi kalau kitabnya tebal harus diulang-ulang sampai 10 kali. Cara belajar seperti ini harus dibiasakan oleh tiap-tiap santri. Wakila sabaku harfun wa tikraru alfun. Yambaghi ayyab tadi'a bisyai'in yakunu akrabu ila fahmihi wa kana syaikhul imamil ustadhu Syarafuddinil Uqayliyu yakul as-sawabu indi fi hadha ma fa'alahu masyaikhuna fa innahum kanu yakhtaruna lil mubtadiyi sigaratil mubsutati li'annahu akrabu ilal fahmi wa dhabti wa ab'adu minal malalati wa aktsaru wuku'an. Bahkan ada yang berkata harus diulang-ulang sampai 1000 kali. Sebaiknya murid itu memulai dari kitab yang lebih mudah dimengerti. Syekh Syarifuddin berkata, cara yang benar menurutku, santri yang baru memulai mengaji sebaiknya meniru kebiasaan yang dilakukan para ulama. Kebiasaan apa yang dimaksud? Mereka menganjurkan para santri supaya memulai kitab yang kecil-kecil, yang tipis-tipis. Karena di samping lebih mudah dipahami juga tidak membosankan dan lebih melekat. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa kalau ulama menyebutkan ketika kita baru memulai mengaji, baru mesantren atau baru mengaji di tempat sekitar, maka kita tidak disarankan langsung ke kitab yang tebal. Misalnya langsung ke tafsir Jalalain. Enggak seperti itu, tapi harus ke kitab yang tipis-tipis seperti kitab Tijan yang tipis. Atau misalnya Nazom Aqidatul Awam. Abda'u bismillahi warrahmani. Yang itu ya, kitab Aqidatul Awam. Karena selain tipis, kitab Aqidatul Awam juga disyairkan. Jadi orang-orang itu tidak bosan. Terus kalau misalnya kita belum apa-apa langsung ke kitab yang tebal seperti tafsir. Tafsir itu kan harusnya orang yang mengaji tafsir itu orang yang sudah mengaji kitab-kitab sebelum tafsir. Atau misalnya contoh lain, misalnya kan kitab Nahwu itu ada dari Jurumiyah, ada juga dari Imriti. Nah, orang yang baru belajar mengenai kitab Nahwu lebih baik memakai kitab Jurumiyah terlebih dahulu. Karena kitab Jurumiyah itu lebih terperinci ya, lebih tipis juga kitabnya, enggak tebal-tebal. Kalau kitab Imriti itu adalah tahapan setelah kitab Jurumiyah agar ketika kita mengaji kita sudah agak paham karena di kitab Jurumiyah pun ada seperti bab mufrad, bab jumlah atau bab isim, bab fi'il dan lain-lain. Lanjut teman-teman.
wa yanbaghi an yu'alliku sabaqa ba'da dhabti wal i'adati katsira fa innahu nafi'u jidda wa la yaktubul muta'allimu syai'an la yafhamuhu fa innahu yurisu kalamata tabai wa yudhibul fitrata wa yudayyi'u ang tahu. Setelah benar-benar hafal dan mengerti, santri harus mencatatnya karena hal itu banyak manfaatnya di kemudian hari. Santri sebaiknya tidak menulis pelajaran yang belum dipahami, sebab itu akan menimbulkan keracunan, menghilangkan kecerdasan, dan menyia-nyiakan waktu. Jadi maksudnya ketika kita sudah mengetahui ilmu, misalnya kita belajar kitab Safinatun Najah, alangkah lebih baik karena kita itu sering lupa, alangkah lebih baik ditulis. Meskipun kita ingat, tapi kan manusia itu pasti ada lupanya ya. Jadi lebih baik ditulis meskipun al ilmu fi sudur la fi sutur. Meskipun ada kaidah yang mengatakan ilmu itu disimpan di dalam hati, bukan di dalam tulisan. Tapi kita melihat lagi keadaan sekarang, orang-orangnya tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu Imam Syafi'i ketika melihat sebuah kitab langsung bisa menghafal. Sedangkan zaman sekarang kan jarang sekali orang yang seperti itu. Maka untuk waspada kita ditulis. Misalnya kita menjelaskan, guru kita, mu'alim kita menjelaskan mengenai bab wudhu, ditulis. Apalagi keterangannya kita dengarkan dulu, lalu setelah kita di rumah atau di kobong dicatat apa yang guru kita jelaskan. Insya Allah dengan cara seperti itu akan melekat, ilmu tersebut akan melekat. Dan juga di sini dijelaskan bahwa kita harus mengaji ilmu yang mudah dipahami dulu, seperti dasar-dasarnya dulu. Karena kalau kita langsung ke kitab yang lebih terperinci atau kitab yang tebal-tebal, dikhawatirkan kita belum mengerti apa-apa langsung dikasih kitab yang sudah harusnya di kelas akhir. Nah, maka dari itu musonib menjelaskan bahwa lebih baik kita mengaji dulu kitab-kitab dasar sebelum kitab-kitab yang harusnya dihaji oleh para orang-orang yang sudah ada di kelas akhir. Lanjut. Qila hifdu harfaini khairum min masai wikraini wa fahmu harfaini khairum min hifdin wikrain. Wa idza tahawana fil fahmi wa lam yajtahid marratan aw marrataini ya'tadu dzalika fala yafhamu kalamal yasir. Dikatakan hafal 2 huruf lebih baik daripada mendengarkan 2 pukul atau mendengarkan selama 2 jam. Dan paham 2 huruf lebih baik daripada hafal 2 pikul. Jika seseorang meremehkan pemahaman dan tidak mau berusaha 1 atau 2 kali, maka ia akan terbiasa demikian. Sehingga kalimat yang mudah pun akan sulit dipahaminya karena kesombongannya. Fayambagi ayyajtahida wa wallahu ta'ala wa yadarra'a ilaihi fa innahu yujibu an da'ahu wa la yukhayyibu an rojahu. Oleh karena itu seharusnya dia berusaha memahami pelajaran sambil berdoa kepada Allah, dan Allah tidak akan mengecewakan orang yang berharap kepadanya.
Angsyadana sayhul imamul ajallu kiwamuddini Hammadu bin Ibrahim bin Ismaila Safari imla'an lil qadil Khalil bin Ahmad Sarkhi Dimul ilma matal mustafidi wa adim rasmathu li fi'li hamidi fa idza ma hafita syai'an aid summa akidhu ghayatat takidi summa alikhu kaita uda ilaihi wa ila darsihi ala tabidi fa idha mita minhu fawatahu fantabid ba'dahu li syai'in jadid ma'atikrori taqaddama minhu waktina ilisa nihazal mazidi ma'atikrori taqaddama minhu waktina ilisa nihazal mazidi ma'atikrori taqaddama minhu waktina ilisa nihazal mazidi. Syekh Kiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safar membaca syairnya Qadhi Khalil bin Ahmad Sarhasi. Carilah ilmu dengan sungguh-sungguh sampai kamu merasakan nikmatnya mencari ilmu. Dan tetaplah mempelajari dengan cara yang terpuji. Jika kamu telah memahami suatu pelajaran, maka ulangilah. Kemudian kukuhkanlah dalam hati sekukuh-kukuhnya. Setelah itu catatlah ia. Karena kalau sewaktu-waktu kamu lupa, kamu dapat mempelajarinya kembali. Jika sudah merasa benar-benar mengerti dan tidak khawatir lupa, maka bergegaslah mengkaji pelajaran lain dan berusaha memahami pelajaran yang baru. Jika kita sudah benar-benar paham akan ilmu tersebut, maka kita cari lagi ilmu yang lain karena ilmu itu sangatlah luas. Zakirin nasa bil ulumi litahya lataku min uli nuha biba'id ingkatam tu uluma unsita hatta latara gaira jahili wa balid summa ujimta yaumal qiyamatanar watalahabta bil azabi syadidi summal uljita yaumal qiyamatinar watalahabta bil azabi syadidi. Amalkan ilmumu kepada manusia agar ilmumu hidup. Jangan menjauhi orang-orang yang berilmu. Jika kamu menyembunyikan ilmu, maka Allah akan membuatmu lupa sehingga kamu kelihatan seperti orang bodoh dan tumpul akalnya. Dan pada hari kiamat nanti kamu akan dikalungi api neraka sehingga tubuhmu hangus. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Wala budda li talibil ilmi minal mudhakari wal munadharati wal mutarahati fayambaghi ayyakuna bil insafi wa ta'anni wa ta'ammuli wa yataharraza anishaghabi fa innal munadharata wal muzakarata musyawaratun wal masyawaratu innama yahsulu bita'ammuli wa ta'anni wal insafi
wala yahsulu dzalika bil ghadabi wasyagobi. Para santri atau pelajar harus sering mendiskusikan suatu pendapat atau masalah dengan teman-temannya. Diskusi tersebut harus dilakukan dengan tertib atau tenang. Tidak gaduh, tidak emosi karena tenang dalam pikiran adalah tiangnya musyawarah. Dan tujuan musyawarah adalah mencari kebenaran. Tujuan itu akan tercapai bila orang-orang yang terlibat dalam diskusi atau musyawarah tersebut bersikap tenang, benar dalam berpikir, dan lapang dada. Sebaiknya hal itu tidak akan berhasil bila timbul kegaduhan dan saling emosi. Wa in kanat ni'atuhu minal mubahasati ilzamal hazmi wal kohrohu la yahillu dhalika wa innama yahillu dhalika bi idharil haqqi wa tamwihu wal hilatu la tujuzu fiha illa idza kana hazmu muta'annitan la talibalil haqqi. Jika tujuan diadakannya diskusi tersebut untuk saling mengalahkan hujah temannya, maka tidak halal. Diskusi itu halal kalau tujuannya untuk mencari kebenaran. Sedangkan mengaburkan persoalan atau jawaban atau memberi tanggapan dengan cara tidak semestinya juga tidak halal, kecuali orang yang bertanya itu bermaksud mempersulit, tidak mencari kebenaran. Wa kana Muhammad ibn Haniya idza tawajjaha alaihi iskalu wa lam yahduhu jawabu yaqulu lahu ma alzamtahu lazimun wa ana fihi nadhirun wa fawqa kulli dhi ilmin alaihi wa faidatul mutarahati wal munadharati aqwa min faidati mujarradi tikrari li'anna fihi tikraran wa ziyadatan wa qila mutarahatu sa'ati khairum min tikrari syahralak lakin idza kana ma'a yuntisin salimit tabai. Mungkin yang saya jelaskan dari halaman 55 sampai halaman 61, dan halaman selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Teh Rinda. Disimak baik-baik ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Rindayani. Saya dari mahasiswa SIA Yanisa Soreang Bandung dengan prodi PAI. Muhammad bin Yahya jika menghadapi pertanyaan yang rumit dan belum bisa menjawabnya, maka beliau bertanya kepada si penanya. Apa yang Anda tanyakan itu perlu dijawab. Tapi karena saya belum bisa menjawab, maka akan saya pikir dulu. Sebab di atas orang yang pandai masih ada orang yang pandai lagi. Belajar dengan cara diskusi itu lebih baik daripada belajar dengan sendiri. Sebab di dalam diskusi kita dituntut untuk berpikir, untuk belajar dengan maksimal. Ada yang berkata bahwa diskusi sesaat itu lebih baik daripada belajar selama sebulan. Asal diskusi tersebut bersama orang yang sadar dan baik tabiatnya. Wa iyyaka wal mudzakarata ma'a muta'aniti khairi mustaqami tab'i wa inna tabi'a musyrikatun wal muta'adiyatun wal mujarrah mu'asyiratu wa fi syi'ril ladzi dzakarahu Khalilu bin Ahmad fawaidu katsirah qila al-ilmu min syartihi liman khadam ayyaj'alan nas kullahum khudama. Hindarilah musyawarah dengan orang yang suka mempersulit masalah orang lain dan tidak baik tabiatnya, karena tabiat buruk bisa menular. Seorang penyair berkata, di antara syariat ilmu itu
Ia menjadikan semua orang pelayan bagi yang melayaninya. Wa yanbaghi li thalibil ilmi ayyakuna muta'allima fi jami'il awqat fi daqa'iqil ulum wa ya'tada dzalik fa inna ma yudriku dzaqa'iqa bitta'amul wa lihada qila wala budda minat ta'am qabla kalami hatta yakuna sawab fa innal kalama kasahmi fala budam min taqmihi bitta'amul kilal kalami hatta yakuna musibat. Para santri harus senang mengamati atau memikirkan pelajaran-pelajaran yang sukar dipahami dan harus memperhatikan hal itu karena banyak orang yang sudah mengerti setelah memahaminya. Oleh karena itu, ada yang berkata, perhatikanlah, niscaya kamu akan mengerti. Sebelum berbicara, santri harus berpikir dulu supaya ucapannya itu benar, karena ucapan itu bagaikan anak panah. Oleh karena itu, harus diluruskan atau dipikir dulu sebelum berbicara. Seorang ahli fikih berkata, berpikir sebelum berbicara itu penting. Oleh karena itu, para ahli ilmu fikih harus berpikir dulu sebelum berbicara. Jika kamu menaati orang yang menasihatimu dan mengasihimu, maka jangan kamu lupakan waktu ia berbicara, ukurannya dan tempatnya. Para pelajar harus terus berpikir atau mengamati dan harus menambah pengetahuannya setiap waktu dan belajar dari siapa saja. Rasulullah SAW bersabda, hikmah atau ilmu itu adalah bagaikan barang berharga. Orang mukmin yang hilang, maka di mana saja dijumpai harus diambil. Ada yang berkata, ambillah apa yang terang dan tinggalkanlah apa yang gelap. Aku pernah mendengar Syekh Kahrudin Al-Hasani berkata, budak perempuan Abu Yusuf dititipkan kepada Syekh Muhammad. Lalu Syekh Muhammad bertanya kepada budak itu, apakah kamu pernah melihat kebiasaan dan mendengar Abu Yusuf saat ini? Dia menjawab, tidak, kecuali dia mengulang-ulang bagian Daud itu gugur. Kalimat ini dihafal oleh Muhammad, padahal masalah Daud ini sukar bagi Muhammad. Maka dengan mendengar kalimat tadi, kesukarannya hilang. Dari situ jelas, maka menambah faedah atau pengertian itu dapat dilakukan melalui siapa saja. Abu Yusuf pernah ditanya mengenai bagaimana dia mendapatkan ilmu. Beliau menjawab, aku tak pernah enggan menambah pengertian dan aku juga tak pernah keberatan memberikan faedah kepada orang lain. Ibnu Abbas pernah ditanya dengan hal yang sama. Beliau menjawab karena dia sering bertukar pendapat ketika di tokonya sambil berdagang kain. Dari kisah ini dapat diketahui bahwa mencari ilmu itu bisa sambil bekerja. Abu Hafs bin Kabir bekerja sambil mengulang-ulang pelajarannya, maka apabila keadaan menuntut seorang santri untuk bekerja, menafkahi keluarganya atau lainnya, maka bekerjalah, tapi jangan lupa untuk belajar. Dan jangan bermalas-malasan. Bagi orang yang sehat jasmani rohani, tidak ada alasan untuk meninggalkan belajar. Sebab tidak seorang pun yang lebih miskin daripada Abu Yusuf, tapi beliau tetap belajar. Barang siapa yang berharta banyak, maka sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang soleh. Ialah harta yang dihasilkan untuk menuntut ilmu. Ada seorang alim ditanya, dengan apa Anda memperoleh ilmu? Beliau menjawab, karena saya mempunyai ayah kaya. Ayahku memberikan atau menggunakan harta untuk orang-orang alim dan mulia, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Qila qala Abu Hanifah, innama adraktul ilma bilhamdillahi ta'ala wa syukri wa kullama fahimtu wa bufiktu ala fiqti wa hikmah faqultu alhamdulillahi ta'ala wajtada fi ilmi. Diriwayatkan bahwa Abu Hanifah berkata, saya memperoleh ilmu karena saya sering memuji dan bersyukur kepada Allah. Jika aku dapat mengerti suatu masalah, maka aku mengucapkan alhamdulillah. Oleh karena itulah ilmuku bertambah. Wa hakadha yambaghi li talibil ilmi
ayyashtakhila bisyukri bil lisanillahi ta'ala wa yaqlubal hidayah minallahi ta'ala bidu'ai lahu wa tadarru'i ilaihi fa innallaha hadim man istahda. Para santri harus selalu bersyukur kepada Allah, baik dalam bentuk ucapan, hati, atau tindakan nyata. Harus mengerti bahwa pengertian, pengetahuan, dan taufik itu hanya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus memohon petunjuknya dengan berdoa dan merendah diri kepadanya, karena Dia selalu menunjukkan diri kepada seseorang yang selalu merendah kepadanya. Fa ahlul haqqi wa ahlus sunnah wal jamaah talabul haqqo minallah haqqil anil mubinil hasfi fahadahumullahu ta'ala wa asamahu anid dolalah a'jabu bi ra'yihim wa aqlihim talabul haqqu minal makhlukil aziz wa huwal aqlu. Kaum ahlu sunnah wal jamaah memohon kebenaran kepada Allah yang maha besar, maha menunjukkan, maha memberi keterangan, lagi maha melindungi. Lalu mereka pun diberi petunjuk dan dilindungi kesesatan. Sedang ahli bid'ah selalu mengagumi pendapatnya sendiri, mengandalkan akal dalam mencari kebenaran. Mungkin presentasi dari kelompok 6 tentang mulai mengaji ukuran dan urutannya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada penjelasan atau ada pembacaan kitab ta'lim muta'alim yang kurang benar. Mohon maaf karena kami masih belajar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.